Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pemirsa, salam sejahtera untuk kita semuanya dan juga salam Jumat berkah. Tidak terasa sudah akhir pekan saja ini ya, dan rasanya sudah lama sekali kita tidak berbincang-bincang dengan Bapak Ibu semuanya, terutama warga Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Maka pada kesempatan hari ini Jumat 9 September 2022 bersama saya Indun Fanani dari Podcast Room Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo yang tentunya informatif, inovatif dan juga inspiratif. Maka pada kesempatan hari ini sekali lagi salam Jumat berkah Bapak Ibu semuanya, dan pada Jumat kesempatan kali ini tentunya banyak sekali dari kita yang melaksanakan Jumat berkah dengan berbagi makanan dan seperti itu. Nah, berbicara tentang makanan nih Bapak Ibu pemirsa semuanya, jangan lupa pastikan status kehalalannya. Nah, inilah yang menjadi salah satu tugas daripada Kementerian Agama. Pada kesempatan hari ini kita akan memberikan informasi tentang prosedur sertifikasi halal. Dan pada kesempatan hari ini sudah membersamai kita Ibu Penyelenggara Zakat Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, Ibu Hajah Ifrotul Hidayah SAG MA, dan kebetulan beliau ini adalah merupakan Ketua Satgas Halal Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu Ifrot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah sehat. terlihat segar sekali, mudah-mudahan lancar menjalankan tugasnya di Kemenag Ibu ya. Ya. Baik Ibu, pada kesempatan hari ini kita akan memberikan informasi kepada pemirsa semuanya, terutama dari warga Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo dan terutama yang mempunyai usaha-usaha di bidang makanan. Ini sangat penting sekali untuk mempunyai sertifikasi halal gitu ya. Nah, ini program-program apa saja yang dilaksanakan oleh dari Satgas, terutama dari Satgas Halal Kementerian Agama ini? Ya, baiklah. Terima kasih ya atas waktunya. Bapak Ibu pemirsa semua dimanapun berada. Di sini kita dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, saya sebagai Ketua Satgas Halal yang mewilayahi seluruh wilayah Kabupaten Ponorogo. Memang saat ini BPJBH Kantor Kementerian Agama yang berpusat di Jakarta ya, BPJH memang adanya eselon 1 di Jakarta. Ini lagi ada program. Jadi program itu namanya Sehati, jadi sertifikat halal gratis. Nah, program Sehati ini merupakan salah satu program unggulan yang mana memang kita mensupport para pelaku usaha UMKM untuk mensertifikatkan produknya agar berlabel halal. Dan ini merupakan program yang memang sangat kita pacu agar tercapai nanti pada tahun 2024 itu nanti kan. Kalau undang-undang kita tegakkan, memang nanti maksimal 2024 itu semua produk yang beredar di Indonesia itu sudah berlabel halal. Sehingga di sini lahirlah gratis ini kan memang kita mulai dari tahun 2020 yang lalu kan itu ada program gratis pertama, kemudian ada Sehati kedua itu ada tahun 2021, kemudian 2002 ini tahap selanjutnya seperti itu. Oh, jadi kira-kira Sehati ya, bagus sekali ini sertifikasi halal gratis, dan gratis, terutama gratisnya ya. Itu. Nah, ini perlu ini sangat menarik sekali tentunya bagi warga yang mempunyai usaha-usaha terutama di bidang makanan ini agar mempunyai sertifikasi halal ini ya. Jadi ini sudah berjalan sekitar 3 tahun ini Bu? Iya, jadi sudah berjalan 3 tahun terakhir ini memang kita mensupport para pelaku usaha untuk segera mendaftarkan.
memang tujuan kita begini, nanti 2024 itu diharapkan produk itu yang sudah beredar itu kan harus sudah berlabel halal, sudah pelaku usaha sudah punya sertifikat semua. Seandainya pada tahun tersebut itu sudah kita berlakukan undang-undangnya, itu nanti kalau ada produk yang tidak berlabel halal, tidak berizin, maka itu nanti juga ada sanksi hukumnya. Maka ini kita pacu, padahal ini merupakan pekerjaan besar ya bagi kita. Kita konsumen itu kan kalau udah melihat, oh ini ternyata halal, ini ternyata tidak, itu kan sudah tenang hatinya. Karena ini merupakan satu bentuk supaya kita konsumen, masyarakat secara umum itu bisa merasa nyaman ketika mengkonsumsi produk yang di hariannya, entah itu berupa makanan ataupun minuman atau yang sejenisnya gitu, sehingga menjadi tenang, tidak galau lagi kan. Iya, baik. Maka pemirsa, mumpung belum 2024 nih, masih ada waktu, maka mari berbondong-bondong, dan mumpung ini itu gratis loh. Ini tidak membayar ya. Jadi gratis, ini kesempatan buat bagi pelaku-pelaku usaha ini untuk sertifikasi halal dan mengikuti sehati gitu ya. Sertifikasi halal gratis lah. Tentunya untuk ini semuanya para pemirsa semuanya dan para warga ini di sekitar terutama Kabupaten Ponorogo ini pengen tahu nih Bu Ifrat untuk prosedurnya daripada sertifikasi halal ini sendiri itu seperti apa? Ya, mungkin sebelum ke prosedur mungkin sedikit saya jelaskan tentang seperti apa gratisnya ya. Jadi kalau dibandingkan ya, sebelum ada program gratis ini memang kita ada membayar ya. Jadi membayar itu satu kali pengajuan untuk proses itu sebenarnya biayanya 2 sampai 3 juta ya. Kan lumayan ya, lumayan. Terus karena ada program ini, kalau kita itu ikut program fasilitasi seperti ini memang gratis, sama sekali tidak membayar. Tapi kalau kita juga bisa mandiri, artinya yang bagi pelaku usaha yang besar-besar memang itu tetap mandiri. Tapi untuk mandiri ini kita kan juga semula kita untuk tarifnya juga kita turunkan juga. Sekarang bisa itu 350. Jadi itu kalau yang mandiri. Kalau gratis benar-benar gratis ya. Ya, itu untuk tentang gratisnya. Kemudian tentang pertanyaan prosedurnya. Memang dalam program sertifikasi gratis ini kita memang punya prosedur yang harus dilalui. Jadi daftarnya ini memang kita harus melalui petugas. Jadi kita mempunyai petugas pendamping ya, namanya pendamping halal ini. Mereka ini membantu para pelaku usaha untuk mendaftarkan. Karena memang pendaftaran ini kan lewat aplikasi ya. Dan di situ harus ada yang dimasukkan mengenai kode petugas ya, pendamping di situ ada. Kita di Ponorogo ini mempunyai banyak sekali petugas ya. Kalau kita hitung mungkin sekitar 150 lebih ya. Itu berbagai unsur ya. Jadi berbagai unsur, ada yang dari penyuluh produk halal Kementerian Agama, kemudian ada yang dari mahasiswa YIN, ada dari lembaga-lembaga yang dari ISNU, dari IKM, kemudian dari Cendekia Muslim, dan lembaga yang kerjasama dengan kita. Itu kita kerahkan semua petugas tersebut, sehingga seandainya misalkan ini ada yang kalau selama ini kan ini kita juga terus pelayanan ya, siang malam pagi petang ini kami juga pelayanan terus dalam hal ini. Ketika mungkin ini kita di wilayah ini Bu, ini bagaimana caranya, ini langsung kita kirim petugas. Jadi memang kita jemput bola juga, petugas kita siap meluncur ke rumah, mungkin ke kantor siapa yang butuhkan, mungkin di pasar dimanapun, insya Allah sudah siap seperti itu. Dan kalau mengenai prosedurnya seperti tadi harus lewat petugas tadi, terus sama petugas nanti akan dibimbing, semua secara detail akan dibimbing. Seandainya ada izinnya seperti apa, misalkan APRT-nya seperti apa, NIB-nya seperti apa, tata caranya itu sudah ready petugas kita melalui petugas itu ya Ibu ya. Berarti untuk menemui petugas itu sendiri kita kalau tidak tahu kontaknya nih misalnya kan warga umum ya, itu ke kecamatan atau ke langsung kita langsung bisa kontak kita di Gara Jawa, di Satgas Halal. Jadi biasanya
kami kan juga secara online mengirimkan apa ya, semacam pengumuman ataupun flyer-flyer kan, itu kita umumkan untuk menghubungi ini, terus kita kirim orang-orang yang membutuhkan, yang dari pelaku usaha itu biasanya WA saya ataupun langsung telepon, banyak. Melalui Jadi, kontak atau kesekretariatannya melalui Satgas Halalnya di Kemenang. Oh gitu. Yeah. Terus itu proses pengajuannya untuk sampai dengan keluar sertifikasi halalnya itu kira-kira berapa lama? Oh, makan waktunya. Ya, kalau untuk waktu itu sebenarnya sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu kan prosesnya hanya 21 hari itu selesai ya. Selesai sampai keluar sertifikat itu sesuai dengan aturan. Tapi karena memang program ini kan banyak kan, ada 300-an ribu lebih ya seluruh Indonesia, sehingga ini karena kita basisnya aplikasi semua ya, sehingga ini bertumpuk-tumpuk. Ada kadang sampai 3 bulan, kadang lebih ini baru keluar. Tapi secara kalau normal itu 21 hari memang sudah bisa keluar sertifikat. Jadi informasi ini nanti kan bisa diserap oleh warga, oleh masyarakat yang membutuhkan, sehingga bisa ancang-ancang lah, bisa oh kira-kira nanti sampai dengan keluar sertifikasi halalnya itu sekitar 21 hari itu tadi. Normal, idealnya seperti itu. Kemudian Ibu, untuk persyaratan sertifikasi halal itu sendiri itu mencakup apa saja? Ya, kalau kita bicara masalah persyaratan untuk mencapai halalnya itu seperti apa? Memang dalam sertifikasi halal ini kita kan memang harus kita lihat dari berbagai unsur ya. Dari pertama dari bahannya seperti apa, produknya seperti apa, kemudian juga fasilitasnya seperti apa. Pertama mungkin bahannya ya, ketika dari petugas kita melihatnya itu yang diteliti apanya. Jadi mungkin bahan baku itu kan macam-macam ya, dari misalkan bahan ini berasal dari tepung apa, terus karena bumbunya seperti apa, terus ada rasa-rasanya, mungkin rasa itu rasa apa saja. Memang itu harus jelas-jelas sudah halal dari bahannya. Produknya berupa apa, contohnya mungkin dari pisang ataupun ketela, yang ketela mungkin dibikin keripik atau apa, itu memang juga harus jelas-jelas dipastikan halal juga. Halal itu kan juga termasuk harus halal, baik, bersih, higienis, mungkin seperti itu nggih. Jadi bahan, kemudian produknya, kemudian juga halal juga termasuk prosesnya ya, jadi proses fasilitasnya itu berupa mungkin tempat untuk mengolahnya. Jadi mungkin mesinnya, ataupun kalau memerlukan tempat berupa wadah ataupun baskom atau apa, itu juga jelas kebersihannya. Jadi kehalalan ini ada dari 3 ini, dari bahannya, dari produknya, dari fasilitasnya, memang harus benar-benar terjamin tingkat kebersihannya, tingkat kehalalannya, berupa dari unsur-unsurnya, dari jenis induk yang halal semuanya. Itu unsur-unsur yang diteliti ya Bu ya. Lalu kemudian untuk meneliti ini semuanya itu dari petugas ini itu ke tempat produknya atau menyetorkan produk atau gimana? Ya, jadi didatangi oleh petugas. Petugasnya datang ke tempat produksi gitu ya. Didatangi, jadi memang nanti macam-macam itu ada nanti petugas yang mendatangi, kemudian juga ada tim monitoring juga ya dari BPJH. Kemudian setelah dilihat itu memang benar-benar pantas untuk sudah terunsur-unsur itu sudah terpenuhi, maka ada penetapan halal dari MUI ya. Setelah ada penetapan halal, nanti baru keluar sertifikat. Memang ada tahapan-tahapan ya, memang pendaftaran, kemudian proses untuk checking itu tempat dan sebagainya, kemudian nanti juga setelah itu penetapan halal, kemudian nanti setelah itu baru keluar sertifikat seperti itu. Wah, luar biasa, apalagi kalau yang mengajukan banyak ini ya, ini tugasnya ini itu sungguh luar biasa lah. Tentunya dengan seperti ini, dengan tugas yang sangat luar biasa ini, harus ngecek kehalalan tersebut ke tempat produksi dan seterusnya. Ini ada upaya-upaya mungkin Ibu yang dilakukan untuk memaksimalkan target
sertifikasi halal ini? Jadi upaya-upaya yang kita lakukan dalam maksimalkan agar program ini diserap oleh para pelaku usaha dengan maksimal, memang kita telah melalui berbagai upaya. Yang pertama kita melakukan sosialisasi, sosialisasi kepada masyarakat, kemudian koordinasi dengan dinas instansi terkait. Jadi kita juga koordinasi dengan Perdakum Perdakum Kabupaten Ponorogo, itu dinas koperasi itu. Kemudian kita juga koordinasi dengan, di sini ada PPH yang baru itu YIN, kemudian ada lembaga-lembaga yang memang mau kerjasama dengan kita seperti ISNU itu juga kerjasama, Cendekia Muslim itu juga kerjasama, kemudian dari lembaga-lembaga lain yang memang semua mensupport istilahnya. Kemarin juga ada semacam kita mengajukan para pendamping untuk diberi diklat. Jadi mereka itu, para lembaga itu mengajukan pendamping juga untuk diberi diklat, biar mereka juga bisa mendampingi IKM. Jadi IKM itu juga sangat giat sekali. Dan mungkin satu yang perlu yang perlu diperhatikan dalam program Sehati ini, memang kan beda dengan program yang biasa Kalau khusus Sehati ini, sertifikat yang gratis ini memang tidak semua produk itu bisa ditersertifikasi. Khusus makanan, minuman olahan non daging non ayam seperti itu. Jadi hanya termasuk persyaratan kualifikasi khusus. Terus untuk itu juga ada proses self declare itu jadi pernyataan pelaku usaha bahwasanya produknya ini benar-benar halal, itu juga bisa mempermudah. Jadi termasuk juga untuk mempermudah itu juga dalam proses sertifikasi halal. Ya, mungkin seperti itu gambarannya. Ya, terima kasih Ibu atas informasinya, terutama tentang Sehati ini sertifikasi halal gratis ini tentunya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama yang mempunyai usaha-usaha di bidang makanan dan sejenisnya, yang membutuhkan label halal label halal. Dan ini penting sekali untuk konsumsi kita, karena setiap hari tentunya kita mengkonsumsi makanan-makanan dan minuman. Kita pastikan apa yang masuk ke dalam perut kita, apa yang kita konsumsi, agar dipastikan halal. Satu lagi mungkin satu lagi kita itu yang Sehati ini punya hashtag Jadi hashtagnya halalin, halal itu baik, halal lebih baik, ini hashtagnya. Dihalalin. Halalin gitu. Halalin. Baik, terima kasih informasinya Ibu, tentunya sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan bisa terlaksana sesuai dengan target, terutama di Kabupaten Ponorogo. Selamat menjalankan tugas, dan terima kasih sekali lagi atas informasinya. Baik Bapak Ibu, itu tadi bincang kita dengan Ibu Ifratul Hidayah selaku Ketua Satgas Halal Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Beliau adalah penyelenggara ZAWA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Mudah-mudahan informasi tentang prosedur sertifikasi halal pada kesempatan hari ini memberikan informasi yang bermanfaat, terutama warga Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo dan umumnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ponorogo. Itu yang bisa saya sampaikan, dan sampai ketemu lagi di podcast room Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.